5 jenis minuman di minimarket yang bikin cuci darah di usia muda. Pernah nggak kepikiran, kenapa sih sekarang antrean di unit cuci darah itu isinya itu bukan cuman kakek nenek lagi, tapi anak muda yang harusnya itu lagi asik nongkrong. Nah, fenomena ini bukan karena kutukan atau kurang beruntung, tapi seringkali karena apa yang kita teguk sambil scroll HP tiap hari. Halo teman-teman, saya Dr. Erta, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Klinik Kera. Dan hari ini kita harus jujur-jujuran soal isi kulkas minimarket yang mungkin sedang mengincar ginjal kamu. Ginjal kita itu ibarat saringan kopi yang sangat halus. Tugasnya itu menyaring racun 24 jam nonstop tanpa minta uang lembur. Bayangkan, kalau saringan halus itu setiap hari dipaksa menyaring sirup kental yang penuh dengan bahan kimia. Lama-lama, saringannya mampet dan jebol juga kan ya. Masalahnya, minuman kekinian yang tampilannya estetik dan segar itu seringkali isinya cuman bom yang siap meledak di dalam tubuh kamu. Pertama, ada minuman bersoda yang kadar gulanya itu bisa bikin semut satu kelurahan pesta pora. Nah, satu kaleng aja udah melebihi batas asupan gula harianmu. Yang kalau diminum terus-menerus bakal bikin ginjal kerja rodi sampai pingsan. Nah, ini adalah visualisasi beban kerja ginjal saat kamu menelan gula sebanyak itu. Beneran, itu nggak sebanding sama segernya yang cuman sebentar di tenggorokan. Kedua, minuman energi yang katanya itu bikin melek, tapi sebenarnya bikin jantung dan ginjalmu itu sport jantung. Kandungan kafein dan pemanis buatannya itu keras banget buat pembuluh darah. Apalagi kalau kamu minumnya itu pas lagi dehidrasi atau habis olahraga berat. Bukannya jadi superhero yang kuat begadang. Yang ada malah ginjalmu itu menyerah duluan sebelum tugas kantor kamu selesai. Ketiga, teh kemasan yang kelihatannya itu alami banget. Padahal isinya itu adalah larutan gula dengan sedikit aroma daun. Jangan tertipu label less sugar. Kalau di komposisinya itu masih dituliskan sirup jagung tinggi fruktosa yang jahat banget buat metabolisme kamu. Mengganti air putih dengan teh manis kemasan setiap hari itu sama saja dengan menabung penyakit kronis yang bunganya itu sangat mahal di masa depan. Keempat, minuman serbuk instan yang tinggal seduh dan warnanya itu mencolok mata. Zat pewarna dan pengawet di dalamnya itu seringkali diproses oleh filtrasi ginjal kita yang mungil. Kalau kamu sering minum ini dan jarang minum air putih, jangan kaget kalau urin kamu warnanya itu udah mirip teh botol. Nah, itu tandanya ginjalmu itu udah mulai teriak minta tolong. Yang kelima, kopi susu kekinian dengan tambahan kental manis dan boba yang kenyal-kenyal menggemaskan. Boba itu enak di mulut ya, tapi di dalam perut dia adalah beban karbohidrat dan gula yang luar biasa berat untuk diolah. Kita sering merasa sehat karena cuma minum kopi, padahal yang kita minum itu sebenarnya adalah kalori satu porsi makan besar dalam bentuk cair. Menjaga ginjal itu sebenarnya ya murah. Yang mahal itu kalau kita udah harus bergantung sama mesin cuci darah seumur hidup. Tubuh kita itu punya kapasitas dan ginjal itu nggak punya cadangan kalau udah rusak permanen. Coba deh mulai besok bawa botol minum sendiri yang isinya itu air putih bening. Rasanya itu memang tawar, tapi efeknya itu manis buat masa depanmu. Kira-kira dari 5 minuman yang tadi saya sebut, mana sih yang paling susah kamu tinggalkan buat nemenin kerja atau belajar? Coba jujur ya di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa cari solusinya bareng-bareng di sini. Kalau kamu sayang sama teman-temanmu yang hobi jajan minuman manis, bagikan ya video ini ke mereka sebelum terlambat.